Support sedulur DTC. Semangat untuk kami. Terima kasih. Salam Lestari. Halo Lar, kembali lagi di Dia Tonggak Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Pujiwinarto. Jadi gini Lor, aku mau cerita dulu. Kemarin itu pas ke rumah yang sudah tidak ditempati selama 2 tahun itu, memang prosesnya itu gimana ya, dibilang unik ya unik, dibilang biasa ya nggak biasa gitu. Jadi pas di rumah itu memang aku sempat mencium bau kayak langu-langu sengir gitu yang di kamar mandi, terus sama yang di kamar atas itu aku sempat lihat bayangan hitam gitu. Ya memang secara keseluruhan sih ndak begitu serem, masih serem yang di Klaten waktu syuting sama TVRI itu auranya lebih menekan gitu loh, lebih serem lah. Nah setelah dari rumah itu kan sudah ambil video. Nah aku pas ngedit itu tuh uniknya itu ngedit itu juga gimana ya, kayak ada kendala gitu loh, balik-balik sendiri KineMasternya itu. Terus waktu ekspor itu juga aku sampai beberapa kali ekspor, karena ekspor pertama itu nggak muncul gambarnya, videonya itu nggak ada. Terus aku hapus, aku ekspor lagi juga kayak gitu. Terus untuk mau dimasukkan ke YouTube itu sama juga, dari tadi siang aku ngedit, dari semalam selesai dari rumah itu langsung aku edit sampai jam 1-an mungkin itu belum selesai karena ya kayak gitu ada kendala. Terus di kantor aku selesaikan, itu sudah selesai itu siang, itu aku ekspor berkali-kali, itu juga nggak ada gambarnya. Terus sampai di rumah itu ya kayak gitu, mau di-upload di YouTube nggak bisa, nggak ada gambarnya. Nah itu kenapa Mas kok bisa begitu Mas? Jadi jin itu kan kontradiktif ya. Jadi di satu sisi begini, tapi di lain sisi begitu gitu. Jadi begini, mereka ingin eksis. Kalau tidak pengen eksis, mereka tidak menampakkan diri. Kenapa aku bilang begitu? Karena untuk bisa menampakkan diri, mereka itu mengeluarkan energi gitu, dan itu nggak sedikit. Apalagi kalau cuma tingkatan kayak Gendruwo, Wewe, terus kuntilanak, itu kan masih bukan di level yang lebih tinggi kan, belum yang sangat sakti gitu loh. Itu mereka butuh energi. Itu di satu sisi. Jadi mereka pengen diakui keberadaannya sama manusia. Tapi di sisi lain dia juga pengen menunjukkan power. Paham nggak? Inilah aku nggak sembarangan gitu. Jadi dengan mengganggu kamu, itu dia seperti ngomong, aku jangan diremehkan ya. Nah gitu. Aku jangan kamu remehkan. Aku tuh ada, tapi jangan kamu remehkan. Padahal ya kayak aku sendiri tidak meremehkan gitu loh. Dia itu pengen menegaskan seperti itu. Nah akhirnya kan selesai ketika aku ngomong, sudahlah lupakan aja, kalau sekali ini sampai tetap gagal, kita bikin konten yang lain baru kan bisa. Bener. Jadi terhadap mereka itu kita harus tegas. Aku mau bikin konten, you mau nggak? Tidak ada hal di luar itu gitu. Aku tidak ingin membuat kamu terkenal, tidak. Aku hanya ingin memberikan wacana seperti itu loh. Dan kalau kamu keberatan ya sudahlah, bikin yang lain aja gitu ya. Kalau kamu nggak mau, banyak yang bisa dibikin konten lainnya gitu. Ya tadi emang gitu sih Mas. Jadi kan sempet aku upload, cuman di HP ku tuh nggak kelihatan. Terus aku hapus kan, itu masukat dari Kediri itu DM, chat aku bilang, loh Mbak baru tak tonton kok dihapus. Lah padahal tuh aku udah ngecek itu tuh 2 HP ku loh.
Dua HP ku terus jenengan kayaknya juga ngecek toh kan belum ada toh. Belum ada. Lah ya itu, tapi masukan tuh nonton gitu. Makanya loh iya lah Mas. Lah padahal di HP ku tuh nggak ada gitu. Nah, iya Mbak aku baru nonton. Akhirnya kan aku upload lagi dan aku upload lagi itu juga lamanya udah apa ya nggak kayak biasanya gitu loh Mas. Terus jenengan terakhir bilang gimana bisa ndak, kalau nggak bisa kita bikin konten lagi yang lain kan gitu. Lah itu baru bisa sedikit lancar itu terus ke upload lagi itu. Ya, jadi itu karena mereka pengen menunjukkan bahwa mereka bukan sembarangan hantu. Padahal di sini saya bilang mereka itu emeh-emeh. Sudahlah. Nggak ada apa-apanya, paling banter juga cuma bisa bikin anak balita sakit demam gitu aja. Nggak punya power yang kayak di Klaten itu. Gitu. Jadi ini bukan mendahului kehendak alam ya, tetapi peluangnya yang ada di sana itu untuk bikin kesurupan saja itu sudah berat itu sudah agak susah. Tapi kalau sekedar nampak ya mungkin gitu. Sekedar bikin anak kecil sakit panas sawanen itu bisa gitu. Tadi tuh aku gini Mas, dari proses pengeditan, ekspor sampai mau upload itu kan trouble gitu loh, nggak kayak biasanya kan. Kalau kita bikin konten Gunung Slamet itu selalu kayak gitu kan wajar ya, karena kan mungkin tingkatannya kan lebih tinggi. Nah, aku tuh juga berpikir kalau jenengan bilang genderuwo, kuntilanak, terus wewe itu kan maksudnya nggak seberapa gitu loh Mas. Lah itu kok bisa buat kayak gitu, nah itu loh. Aku ya heran. Maksudnya buat kayak gitu? Maksudnya membuat pengeditan terus. Nggak lancar gitu. Ekspor, yang edit apa, siapa? Itu aku. Lah kamu berani nggak sama mereka? Lah itu sebabnya. Jadi dia bermain di atas ketakutanmu. Jadi kalau jin berhadapan dengan orang yang berani sama penakut itu beda. Jadi mereka yang penakut itu lebih gampang gitu. Lebih gampang dipengaruhi, lebih gampang kesurupan, lebih gampang apa gitu. Oh gitu. Semakin takut maka mereka semakin menang. Jadi mereka seperti mendapat energi tambahan. Mas, nek jenengan jadi Mas Andi yang mau menempati rumah itu, lah itu apa yang jenengan lakukan untuk meminimalisir gangguan atau penampakan kayak gitu? Sebenarnya naluri Mas Andi itu sudah bagus ya. Jadi ada di belakang pintu itu, itu kan sebenarnya ada pohon talok, pohon talok yang besar. Nah, itu masuk itu? Iya, itu ditebang kemarin aku lihat. Keberadaan pohon besar itu bisa membuat mereka lebih nyaman gitu loh. Jadi itu ditebang sudah benar. Terus saya kira puing-puing yang ada di situ itu juga akan dibersihkan toh, karena itu kan bukan hanya untuk ditinggali tapi juga tempat usaha toh. Jadi yang harus dilakukan tentu saja membuat rapi, membuat bersih. Karena apa? Karena jin-jin itu suka pada tempat yang berantakan dan kotor. Gitu. Kamar mandi itu juga harus dicat, harus dibersihkan dengan desinfektan gitu. Jadi bersih gitu. Terang bersih gitu. Ya, terang bersih. Bagian atas itu kalau bisa juga, kalau itu harus dilepo mungkin biayanya cukup besar ya. Tapi kalau di wallpaper kan enggak. Tapi susah kalau masih bata kayak gitu di wallpaper. Ya, tapi kan suasananya terang meskipun itu enggak nempel bener gitu loh. Tapi atmosfernya itu sudah bersih dan terang, itu beda sekali. Beda sama tempat kita menginap di tempatnya Om Rohani itu. Yang di Klaten yang itu. Kamar itu ya, di kamar itu. Itu saya berani bertaruh, coba cek aja sama Om Rohani.
lampu di situ pasti sering mati, sering putus Iya. gitu. Karena apa? Karena di situ kuat gitu. Itu mau dicat mau apa, karena dia kan waktu kita ke sana kan pernah ngobrol. Dia itu sudah tinggal di situ sebelum ada rumah. Jadi dia merasa sebagai warga asli. Nah, itu yang membuat dia punya hak. Nah, merasa punya hak ini menimbulkan power ke dia. Gitu. Nah, ini agak susah. Meskipun dibikin terang pun tetap seperti itu. Nah, rumahnya Mas Andi ini kan beda. Sebelumnya kan tidak ada apa-apa. Kemudian yang punya rumah itu bercerai, terjadi pertengkaran, bercerai. Yang ini suami sama wanita lain, yang istri juga sama pria lain. Rumah itu ditinggal begitu saja, intinya begitu. Nah, ini perselisihan ini sudah mengundang aura yang enggak bagus. Aura negatif. Ditambah tidak ditinggali. Nah, mereka kan datang. Jadi kan mereka bukan warga asli. Nah, ini beda. Gitu. Sementara Mas Andi itu mendapat izin, bahkan dimintai yang punya rumah untuk tinggal di situ sambil merawat. Gitu. Jadi posisinya agak beda ini. Kalau Mas Andi saya kira dia cukup membersihkan itu, tempat itu dibikin terang. Saya kira itu lebih minimal lagi gangguan yang mungkin ada. Mungkin ada ruangan yang di bawah itu yang ukuran 3x3 itu loh Mas. Itu dibikin tempat sholat gitu mungkin. Lah terus mereka mau tidur di mana wong di bawah itu? Yang satunya kan ada 3 kamar. Di bawah? Enggak, yang di bawah kan ada 1 kamar, di atas kan ada 2. Di atas itu lebih susah. Saya kira yang akan lebih susah itu bukan di kamar yang ada WW-nya, tapi justru yang ada baknya. Oh, gitu. Yang ada penampungan airnya. Ada penampungan air itu lebih rawan. Kenapa Mas? Kan ada kalapnya di situ. Oh iya. Salah satu yang ngikut, yang aku bilang itu apa? Dari sungai. Dari sungai Glugu dan dianggap anak itu kan ada di situ. Oh gitu. Itu kan masih ada airnya dikit. Jadi lebih rawan. Kalau saya ya sudah kamar bawah itu untuk tidur, bikin satu sudut apa-apa, nanti disekat apa-apa untuk sholat. Nah, atas itu sudah studio yang hanya orang-orang dewasa aja yang di situ, terutama Mas Andi untuk tatonya itu. Tapi gitu. Kan kalau orang dewasa kan sama aja ya, kalap itu kan bisa ini. Saya kira kalap itu kalau urusannya sama Mas Andi juga enggak besar pengaruhnya. Jadi sebenarnya hantu-hantu yang ada di rumah kosong itu biasa aja gitu loh. Tidak very powerful, itu tidak. Nah, persoalannya orang awam seperti kamu ya, itu sama aja, hantu itu sama aja gitu loh. Nggak bisa membedakan. Nggak bisa membedakan mana yang lebih berbahaya, mana yang sebenarnya juga nggak ada ininya, pengaruhnya. Gitu ya. Sekarang gini, ada sekumpulan monyet, kamu lemparkan makanan, kira-kira yang ngambil itu yang dominan apa semua kera berani ngambil? Yang dominan, singa juga, manusia juga gitu loh. Jadi kalau ada sesuatu yang ngambil pasti yang paling punya pengaruh dulu. Mereka juga begitu. Gitu. Jadi ada yang dominan, ada yang enggak. Nah, yang dominan itu pasti punya power lebih. Sama-sama gendruwo. Ada gendruwo yang emyeh-emyeh, ada gendruwo yang sakti. Contoh gendruwo yang sakti ya. Kamu pernah ke makam Pengging? Pernah. Boyolali, Pengging sepuh itu. Iya. Di pohon besar. Iya, pohon kepoh yang besar di makam itu tah?
itu ada satu genderuwo, tapi dia apa ya, cukup sakti lah, dia cukup sakti, dan dia mengaku menjadi rajanya genderuwo setidaknya sepulau Jawa. Gitu. Meskipun saya juga meragukan apa benar di tempat lain di Pulau Jawa tidak ada genderuwo yang lebih sakti, tetapi kata-kata itu karena mereka ini sama juga dengan binatang, kata-kata seperti aku yang paling sakti, paling berkuasa di Pulau Jawa itu bisa mengundang genderuwo yang lain untuk duel sama dia gitu loh. Jadi memahami dunia jin itu seperti memahami bukan manusia tapi setengah manusia, lebih ke binatang. Kira-kira perilakunya sama seperti itu. Jadi ada status, kalau status itu sudah kayak manusia, ada hierarki, ada dominan atau tidaknya gitu. Gitu. Mas, nah terus wewe yang ada di situ itu dominan juga enggak atau biasa aja? Biasa aja. Oh iya. Wewe yang dominan itu misalnya yang kamu pernah bikin konten sama Pak Raden gitu. Oh. Yang dia menculik nenek-nenek itu siapa? Bu Karti siapa itu? Nah, itu. Siapa Nah, itu kan ada nenek-nenek sudah dewasa diculik. Gitu. Sementara kalau wewe yang biasa yang bisa diculik ya anak-anak iya. gitu. Apalagi anak-anak yang masih di masa balita gitu. Logikanya kan belum jalan. Dibujui pakai mainan apa makanan kan gampang sekali. Jadi yang di rumah itu, makanya saya tanya sama Mas Andi kan, punya anak kecil enggak gitu. Nah, syukurlah anaknya sudah 6 tahun. Kalau 6 tahun itu penalarannya sudah ada, apalagi selalu didampingi, itu aman gitu. Mas, terus ini aku mau nanya, sebenarnya jenengan tuh pakainya tuh apa? Bacaan-bacaan atau apa gitu untuk berkomunikasi dengan hantu-hantu? Ini nggak hanya hantu ya Mas, waktu di Sindoro itu kan pernah juga waktu mendaki itu, jenengan pas siang-siang kita jalan itu jenengan diem kayak apa ya, kayak orang meditasi tapi jenengan enggak merem, jenengan cuman diem gitu. Terus habis itu jenengan bilang katanya jenengan berkomunikasi dengan yang nunggu di Sindoro itu. Nah, terus ngasih tahu kalau mau hujan kan gitu toh. Nah, padahal itu kan terang. Kita kan juga nggak percaya kan, jenengan bilang ki yang baik yang bawa rekso sini, yang nunggu sini itu bilang kalau ini mau hujan. Terus kita jalan lagi sampai di pos 2 kalau nggak salah. Kita habis camp Pajero ya waktu itu ya. Sampai di pos 2 jenengan udah dirikan tenda gitu. Padahal tuh masih sekitar jam 3 jam 2 jam 3-an kalau nggak salah ya. Masih sore. Iya, dan sore. Itu nggak mendung gitu loh, itu terang gitu. Setelah kita bikin tenda, nggak selang berapa lama hujan deras turun. Sama badai ya itu. Sama badai. Ada yang mendirikan tenda ya, kita tendanya terbang. Mau terbang itu orangnya megangi tendanya itu. Lah itu jenengan pakainya apa toh Mas kok sampai bisa berkomunikasi nggak hanya sama yang jin-jin yang setaranya rendah gitu kan, sampai sing bau rekso gunung apa kayak gitu tuh kok sampai bisa berkomunikasi itu jenengan pakai apa? Sebenarnya kan kamu sudah tak kasih itu kunci itu. Oh, pakai kunci. Kunci. Jadi sebelumnya saya minta maaf ya, ini saya tidak sedang menjual ilmu atau apa, tidak, hanya share. Artinya sebenarnya mantra apapun atau ayat apapun, surat apapun itu bisa selama kita mengucapkannya itu sampai ke hati.
paham nggak? Jadi mengucapkannya dengan keyakinan. Nah kebetulan yang aku pakai itu kan dari bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa kan. Bunyinya kan begini. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Artinya sebelum melakukan apapun saya harus membersihkan diri, mensucikan diri dengan mengingat bahwa di atas kita itu ada Tuhan yang Maha Suci. Gitu. Nah, dengan mengingat Tuhan yang Maha Suci itu, maka kita bisa berharap kita menjadi suci. Gitu. Karena apa? Karena saya percaya bahwa roh manusia itu meskipun sedikit atau setitik itu sudah mengandung noktah atau titik yang dari Tuhan. Buktinya apa? Buktinya begini. Suatu ketika kamu pergi ke rumah temanmu, katakanlah aku atau anak-anak sakit, kamu nggak punya uang, kamu bertujuan untuk pinjam ke dia. Nah, pada waktu kamu masuk karena kamu terbiasa sudah bersahabat sama dia, ternyata rumah kosong, tapi dibiarkan terbuka, jadi kamu masuk, nggak ada orang, kamu sudah bilang permisi, nggak ada orang. Lalu kamu lihat di atas meja itu ada katakanlah segepok uang atau arloji atau benda berharga lainnya. Karena terdesak, kemungkinan kan di sini timbul, udah tak ambil saja, nanti kalau orangnya datang aku ngomong. Tetapi ada suara di sini juga yang bilang jangan, itu mencuri. Nah itu dari mana suara itu? Gitu. Itu kan suara Tuhan yang ada di diri kita. Suara Tuhan yang ada di dalam diri sendiri. Jadi kita itu mengandung meskipun sedikit sifat-sifat Tuhan, sehingga begitu kita mengingat pada Tuhan yang Maha Suci, bisa diharapkan kesucian yang ada di sini ini lebih murni, menjadi lebih terasah. Itu ya. Terus kalimat berikutnya kan bunyinya sirullah datullah sifatullah kula sejatining satriya, kalau laki-laki kula sejatining satriya, wanita kalau perempuan wanita, nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Jadi yang diminta itu bukan kekuasaan dulu, setelah suci loh ya. Jadi suci dulu, baru karena kita suci maka kita juga bisa membangkitkan sifat yang lain. Karena Tuhan itu selain Maha Suci juga Maha Kuasa. Tetapi Tuhan, sebelum kamu berikan kekuasaan, berilah dulu kebijaksanaan. Supaya apa? Supaya kekuasaan ini tidak saya pakai untuk menjadi sewenang-wenang. Karena itulah kemarin saya tawarkan di tempatnya Mas Andi, ini kalau bersedia hidup berdampingan tanpa saling mengganggu, nek ndak usah diusir aja gimana? Nah, kan gitu. Karena apa? Karena ada kebijaksanaan seperti itu. Alangkah sewenang-wenangnya kita kemudian sudah sana, pindah sana. Nah, logika kamu gimana? Kalau dia bilang kuburan di dekat Kali Gelugu itu sudah penuh, berarti yang terusir atau yang berpindah itu yang rendahan atau yang lurahnya? Ya rendahan. Lah yang rendahan ini kemudian kita suruh pergi. Mau pergi kemana? Nggak ada tempat ya. Nggak ada tempat gitu loh. Semua tempat sudah dikuasai manusia. Kenapa kita tidak bisa berbagi ruang saja? Selama tidak terjadi misalnya manusia menyembah mereka, memuliakan mereka, gitu loh maksudnya. Gitu. Nah, setelah mendapatkan kebijaksanaan, maka
kita akan harapan kita akan diberi kekuasaan. Kangge tumindake satriya sejati. Kekuasaan ini, kemampuan ini bertujuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kesatria yang sejati, kesatria yang benar. Jadi kesatria itu kan tidak sewenang-wenang misalnya seperti tadi ya. Tidak sewenang-wenang, tidak aku lebih hebat dari kamu ya kamu tak pukulin aja misalnya, tidak seperti itu. Kemudian yang terakhir, kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Jadi kenapa aku minta ini? Ini untuk menghilangkan perbuatan yang tidak benar. Nah, sekarang aku mau tanya, tumindak ingkang luput atau perbuatan yang tidak benar itu terjadinya pada siapa? Diri sendiri tuh. Nah iya, karena setiap kali kita menunjuk begini, dilihat aja. Yang satu nunjuk orang lain. Satu nunjuk orang lain, satu nunjuk ke arah yang berbeda lagi, tiga itu diri sendiri. Jadi 3 kali lipat apa yang saya tuduhkan atau saya tunjuk pada orang lain itu adalah diriku. Maka biasakan ketika menunjuk orang lain, tunjuklah kebaikannya supaya kita ini 3 kali lipat baiknya. Jangan menunjuk kamu orangnya cerewet, berarti kita 3 kali cerewet. Kamu bodoh, berarti kita 3 kali bodoh, kan gitu. Nah, jadi semua itu kita minta untuk menghilangkan tumindak ingkang luput. Tumindak ingkang luput itu terutama dalam diri sendiri. Karena itu setiap kali ada yang berhubungan sama hantu ya, setiap kali ada orang minta, kayak tadi pagi itu ada temen aparat ya tetangganya itu rumahnya berhantu dan mengganggu. Saya tidak langsung mengiyakan gitu. Karena apa? Karena kalau yang di sini tidak bergerak, yang ngapain toh? Yeah. Itu kan urusan ini. Kecuali sudah tidak ada orang dan saya belum mencoba dan saya diminta, itu beda. Ini kan enggak, kan gitu. Hanya tahu karena kita habis melakukan sedikit ritual di tempatnya Mas Andi itu, kemudian pengen saya ke sana juga. Jadi yang ada dalam pikiran saya, jangan-jangan ini kayak orang mencoba-coba ilmu kan gitu. Kok jadi kayak mainan gitu ya. Coba-coba ilmu. Terus itu modelnya kan itu dibaca 7 kali ya Mas? Ya, itu dibaca 7 kali. Nah itu tiap hari itu bacanya cuman sekali 7 kali itu, atau pagi sama sore atau gimana, atau lah kamu malam? bacanya kapan? Aku kadang-kadang gak rutin. Itu. Makanya ketika aku suruh kamu sana lo, kamu syuting sendiri. Karena apa? Karena ketika itu kan aku komunikasi. Ini lo, bojoku ini bikin konten hantu. Nek bisa mbok dibantu karena HP pakainya, bukan kamera yang canggih. Iya, tapi kamu jangan ikut. Kalau kamu ikut kita susah gitu. Untuk menampakkan diri itu susah gitu. Nah, ketika kamu tak suruh kan kamu takut, nggak berani sendirian. Padahal apa? Sebenarnya ketakutan itu jembatan bagi mereka. Tetapi kalau ketakutannya terlalu besar sehingga syuting aja nggak berani, ya terus piye kan gitu. Ya nggak jadi gitu, nggak jadi. Padahal kemungkinan besar karena mereka sebenarnya memang ingin eksis ya. Kalau kamu berani sendiri mungkin ketangkep. Katakanlah kamu kan melihat bayangan hitam. Nah, kalau kamu masuk itu tidak sambil
minta tolong si Lodia untuk ngambil kamu, apa yang kamu lihat di depan itu kan sudah kelihatan. Katakanlah kamu pakai kamera di kepala itu, kamu bisa ngomong, bisa sambil syuting. Tapi untuk itu perlu sedikit keberanian. Nah, dari mana kamu dapat keberanian kalau kuncinya itu tidak kamu baca? Ini tidak harus kunci loh, ayat apapun kamu ucapkan dengan sungguh-sungguh, tapi intinya saya kira menjadi seperti itu. Jadi pertama, mintalah maaf pada Tuhan supaya kita disucikan. Setelah suci kita diberi kebijaksanaan, kemudian diberi kemampuan. Kemampuan ini diniatkan untuk hanya untuk menghilangkan perbuatan nggak baik. Sehingga kalau hantu-hantu itu memang punya niat jahat, ini sudah menjadi benteng gitu loh. Berarti kalau kuncinya itu dibaca secara rutin itu juga otomatis mereka itu juga sudah panas ya, mendekat Iya. gitu, enggak ini ya, enggak ganggu ya. Iya. Gitu. Terus kalau menghadapi yang lebih sakti, ilmunya lebih tinggi, nah, itu pakai kunci aja cukup atau masih ada yang lain, Mas? Ya, contohnya apa? Contohnya supaya aku lebih jelas gitu loh. Ya misalnya kayak di Sindoro, itu kan dia yang nunggu Gunung Sindoro toh, otomatis kan dia juga nggak amiah-amiah gitu loh. Terus kayak di Slamet, nah kayak gitu lah ya itu loh, Mas pakai apa gitu? Itu kalau aku pakainya micil. Oh. Jadi itu tingkat berikutnya setelah kunci ya. Tapi kuncinya tetap dibaca toh? Kunci itu pondasi. Jadi kita tidak sampai ke micil kalau tidak melalui kunci. Jadi kunci dulu supaya diberi kemampuan. Nah, kemampuan ini kan bertahap. Nah, yang kedua itu micil. Micil itu kalau dalam bahasa Jawa itu artinya keluar. Jadi apa yang di dalam diri saya ini keluar. Gitu. Kalau orang-orang kuno itu bilang rogo sukmo itu loh. Gitu. Makanya kan kayak di Sindoro itu yang kamu lihat kan aku diem aja, melek gitu. Diem melek. Tapi sesungguhnya yang di dalam itu kan sampai ke puncak itu. Untuk bilang say hello lah, say hello, ini aku mau mendaki. Lalu dia dengan tergopoh-gopoh kan bilang, loh ini musim hujan kok mendaki, ini sebentar lagi hujan dan sebagainya. Gitu. Jadi meskipun waktu itu terang, tapi karena memang musimnya hujan, itu sana bisa menginformasikan seperti itu, nanti jam sekian hujan. Jadi bukan sana yang membuat hujan. Nah, orang sering salah menafsirkan jin seperti itu. Nah, jin dibegitukan suka, seakan-akan dia yang membuat dia jadi eksis dan dia tampak powerful. Sebenarnya hujan atau tidak itu alam. Jadi itu kerjaan Tuhan pada siklus alam gitu loh. Ada siklus alam. Nah, mereka ini cuman karena tinggal di situ dia hafal, dia tahu, kemudian dia tidak berwadak, tidak berbadan, tidak berdaging, sehingga dia lebih jeli melihat seperti itu. Tetapi sebenarnya manusia dengan cara meditasi itu bisa mulai meninggalkan badannya ini. Nah, itu yang disebut micil itu. Mas. Terus bacaannya micil itu boleh di-share nggak? Sayangnya tidak boleh. Karena ini pribadi gitu loh. Ini mantra terbuka. Jadi kalau yang di luar titik-titik saya bisa sih, itu cuma kalimat biasa. Jadi titik-titik jeneng sira mijilo panjenengan ingsun kagungan karsa arsa gitu ya. Jadi titik-titik itu nama pribadi. Jadi setelah membaca kunci nanti kita dapat nama pribadi.
roh kita itu punya nama, gitu loh. Nah, kamu itu tidak bernama dia, rohmu Iya, itu tahu. tidak bernama dia. Diah Puspitasari, namanya yang namanya Diah Puspitasari nggak cuman kamu. Aku berani bertaruh itu banyak orang bernama Banyak seperti wong itu. bosku juga namanya sama. Nah, sekarang kalau kamu sebut Diah Puspitasari Mijilo, nah, nanti yang keluar bisa orang lain kan? Gitu. Jadi itu bukan nama rohmu, tapi nama rohmu itu pasti beda. Nah, Iya, itu masuk di situ. Jeneng siro, namamu Mijilo, keluarlah. Panjenengan ingsun kagungan karso, aku ingsun itu besar loh ya. Jadi aku di sini yang besar punya keinginan arso itu arep akan gitu ya. Titik-titik lagi. Mau apa? Itu bebas ya, maksudnya. Ya bebas. bebas Tapi ya isinya apa bebas gitu itu kan? terbatas pada kunci tadi. Harus bijaksono gitu loh. Bijaksana. Tidak bisa begini, misalnya Polan jeneng siro Mijilo panjenengan ingsun kagungan karso arso ngerampok. Ya bisa, secara teori bisa, tetapi akan ada apa ya? Kalau orang Jawa bilang ngunduh wong ing pakarti, menuai buah dari budi pekertinya sendiri, gitu. Berarti itu nek misalnya belajar kunci, mijil gitu nggak bisa dipakai buat hal-hal yang nggak baik ya. Misalnya titik-titik kayak gitu tadi, Polan jeneng sira Mijilo, panjenengan ingsun kagungan karso. Nah, karsone itu misalnya togel sing metu gitu, mau iniin pasang nomor togel misalnya, itu nggak bisa ya Mas, pasti ya. Aku balik bertanya ini. Kalau kamu mendalami ilmu matematika, katakanlah teori probabilitas misalnya, kamu paham itu, teori peluang, memahami ilmu, mendalami ilmu itu bagus nggak sih? Ya bagus. Nah, tetapi kalau berdasarkan ilmu itu kemudian kamu menjadi bandar judi, karena kamu tahu hitungannya, pasti kamu kalau jadi bandar kamu akan menang. Itu bagus nggak? Ya enggak. Ilmu biologi bagus nggak? Bagus. Ilmu biologi itu kan mempelajari salah satunya genetika, sehingga kamu kemudian bisa dengan cara tertentu membuat manusia buatan dengan teori gen. Jadi misalnya kamu ambil rambutnya, karena kamu pinter sekali, kamu bisa membuat manusia buatan. Itu baik apa enggak? Enggak. Nah, fisika, ilmu fisika itu kan ilmu yang baik juga. Tapi kalau kamu ahli fisika, kemudian kamu bisa membuat bom, kamu ledakan, banyak orang meninggal, itu baik enggak? Enggak. Sama seperti ini. Jadi bisa enggak sih dipakai seperti itu? Ya bisa, dengan resikonya sendiri. Oh pantas. Jadi gini lor, waktu awal-awal kenal Mas Alex itu kan memang belajar kayak gitu ya Mas, kunci, mijil kayak gitu. Itu aku juga herannya gini, kan di TV itu kan sering ada kuis. Jadi kuis kalau misalnya mengirimkan apa gitu nanti diundi gitu kan, hadiahnya mobil apa-apa kayak gitu. Nah pas Mas Alex itu banyak anak buah kan sering bertanding itu kan nggak ada dana, kan sering menggadekan sertifikat tanah, motor kayak gitu, yang apa yang dipunya yang bisa digadekan lah. Itu aku berpikir kenapa nggak ikut undian, itu kan pasti bisa menggerakkan untuk bisa dapet gitu loh. Kenapa kok nggak mau gitu sampai malah menggade-gadekan itu gitu. Ternyata memang nggak boleh ya Mas kayak gitu ya. Nggak boleh, atau karena sudah tahu itu jelek jadinya nggak dilakukan gitu. Sama seperti yang tadi ilustrasinya tadi, kamu ke rumah temen, ada segepok uang atau ada benda berharga, orangnya nggak ada, kamu ambil nggak? Nah, Tergantung. kenapa saya memutuskan tidak judi? Judi itu saya selalu berusaha lepas dari apa ya, kamar-kamar atau
ruang-ruang agama ya. Tapi saya selalu berpijak secara empiris, pengalamanku sendiri. Ya menurut yang aku lihat itu judi menghilangkan keringat. Kalau kamu mempunyai kemampuan untuk menang judi, maka salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia yaitu supaya dia berusaha, berupaya mengelola bumi seisinya. Ini jadi hilang gitu loh. Maknanya jadi hilang karena kita potong kompas terus. Nah, dosa itu di sini. Terjadi dosa itu ketika kita mengkhianati tujuan kita diciptakan sama Tuhan gitu, supaya manusia berusaha. Nilainya itu justru terjadi pada saat misalnya kamu sangat terdesak, terus kamu bisa potong kompas, kamu potong dengan cara mencuri, berjudi, atau kamu tetap berusaha sambil di sisi lain berserah diri pada Tuhan gitu loh. Itu nilainya. Yang kemudian ada dua sisi kan. Kalau berhasil, kalau sukses kamu masuk surga, tidak berhasil ya masuk neraka. Meskipun bagi saya itu nggak penting. Surga atau neraka, nuwun sewu ya. Ini saya tidak sedang melecehkan agama atau apa, tapi lepas dari itu ada atau tidak, bagi saya nggak penting. Artinya saya tidak berbuat sesuatu karena saya memimpikan surga atau karena saya takut sama neraka. Itu silakanlah Tuhan nanti gimana terserah. Tapi yang jelas saya tidak akan mengkhianati bahwa saya harus berkeringat. Intinya seperti itu. Pantas. Walaupun itu sebenarnya nggak untuk diri sendiri juga nggak boleh ya Mas. Sama aja. Oh, sama aja. Sama aja. Siapa bilang sih ada sesuatu yang dilakukan tidak untuk diri sendiri? Taruhlah saya menolong orang. Apa iya ketika saya menolong orang, kemudian orangnya berterima kasih, saya tidak menjadi senang? Kalau kemudian saya menolong orang, pertolongan saya ini dilemparkan kembali ke muka saya, kira-kira saya masih marah enggak? Kalau saya masih marah, berarti ini belum menolong. Belum ya. Ini punya maksud gitu loh. Aku punya maksud supaya mendapatkan nama baik, mendapatkan terima kasih apa-apa itu kan. Apresiasi Iya, ya, apresiasi. dari Ya bagi saya itu masih iblis di dalam diri saya gitu ya. Iya, iya. Mas, soal pengalaman empiris jenengan itu memang terjadi dalam hidup jenengan atau memang itu belajar dari agama atau bagaimana Mas? Selama ini buku, kitab suci itu kalau bagi saya kan referensi. Ya, referensi. Jadi saya tidak pernah, ya ini salah, ini tidak boleh dicontoh. Saya tidak menganggap satu kitab suci itu betul-betul tuntunan yang harus saya turuti kata demi kata, tidak. Saklek gitu ya? Saklek tidak, saya tidak pernah bersikap seperti itu. Baik ketika beragama A atau B atau C, tidak. Jadi selalu yang menjadi kitab terbesar bagi aku itu hidup ini. Gitu. Hidup ini. Contohnya beginilah. Kitab suci bilang jangan mencuri. Nah, fakta bilang, kenyataan maksudnya, kenyataan hidup bilang, apabila dalam keadaan betul-betul terdesak sehingga menyangkut nyawa, apakah kita tetap tidak mencuri? Itu debatable, artinya bisa diperdebatkan. Paham? Mana yang lebih penting antara tidak mencuri dan mempertahankan hidup? Karena salah satu tugas manusia juga mempertahankan hidup loh. Nah gitu. Terus misalnya begini,
saya punya keluarga, tinggal di tepi hutan, jadi nggak punya tetangga. Datanglah suatu hari, suatu malam para perampok. Datang, kemudian aku sudah bilang, apa yang kamu butuhkan ambil loh, silahkan sudah. Tapi tidak cukup. Jadi mereka memperkosa istri saya, memperkosa anak saya, bahkan mau membunuh. Oke, sekarang aku lihat di sebuah sudut ada golok, katakan begitu. Apa iya tidak saya ambil? Membunuh itu dosa. Tetapi membiarkan orang lain dibunuh atau dizolimi, diperkosa dan sebagainya, itu juga dosa gitu loh. Jadi ini bagi saya sebuah kitab yang real gitu. Kitab kehidupan. Jadi kehidupan bagi saya itu adalah kitab yang maha besar. Tuntunannya tentu saja salah satu tuntunan terpentingnya adalah kitab suci. Makanya saya bilang saya tidak bisa melakukan ayat per ayat, kata per kata dari kitab suci karena faktanya ayat-ayat ini masih harus ditafsir. Disitulah gunanya ulama, gitu. Dan kita lihat kan setiap ulama akan bicara berbeda. Tidak mungkin semuanya satu suara gitu loh. Nah, kenapa bisa berbeda? Berarti ada kepentingan pribadi, ada interest pribadi, gitu. Jadi itu yang saya maksud empiris. Saya lebih percaya pada kitab kehidupan yang saya baca sendiri. Nah, terutama pergulatan spiritual saya itu kan yang paling besar, yang paling penting dalam lembaran hidup saya itu justru ketika saya berada di Gunung Slamet 14 hari itu, di mana hasil realnya segera setelah itu saya sempat menjadi ateis meskipun beberapa bulan. Tapi itu pengalaman spiritual terpenting. Jadi banyak kehidupan ini yang kemudian saya kilas balikkan. Paham maksudnya? Misalnya pada kondisi terdesak misalnya ya, wah aku pernah kok di Gunung Slamet itu aku makan tanaman yang nggak jelas saja masih bisa hidup. Kenapa sih saya harus makan A atau makanan B yang saya inginkan gitu loh, misalnya seperti itu. Iya. Pantas ya, kadang-kadang cuman minta nasi sama garam. Iya. Atau cuman makan sayuran toh kayak gitu. Sebenarnya itu bukan karena laku tertentu, karena ada ilmu bisa ngilang atau ilmu aku apa. Diajari gitu. yang apa ya, ilmu kesaktian yang harus dilatih dengan cara itu bukan, tapi sekedar untuk mengingat bahwa aku pernah lebih buruk dari ini dan aku lewati. Aku pengen mengenang kembali itu supaya aku tidak apa ya, keluar dari kemanusiaanku gitu. Oke Lor, sekian dulu. Kita udah korek-korek Mas Alek, bagaimana sih jurusnya Mas Alek kalau menghadapi jin. Tadi sudah dijelaskan ada dua ya Mas ya, pondasi sama untuk masuknya itu. Nah, nanti kapan-kapan kita korek lagi lebih dalam bagaimana sih untuk prakteknya itu harus bagaimana gitu. Nanti kita korek lagi Lor. Kayaknya menarik ini Mas. Biar sakti. Terima kasih sudah menyaksikan Dia Temblok Channel. Salam lestari.